Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita sudah memasuki pekan ke-9 ya untuk semester ini, dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pelayanan resep racikan ya. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara melayani atau membuat ya resep non racikan. Nah, untuk resep racikan nanti kita coba belajar ya. Nah, untuk contohnya, jadi dalam satu ini ada 3, kemudian yang 2 ini adalah sudah sediaan jadi ya. Nah, mungkin gampang ya untuk mengetahui apakah itu racikan atau tidak, mungkin bisa dilihat dari perintahnya ya, atau mungkin dari komposisi dari tiap R-nya. Nah, kalau resepnya seperti ini mungkin langsung bisa kita simpulkan bahwa R yang pertama ini adalah resep racikan. Nah, dalam resep ini tertulis paracetamol 100 mg, kemudian GG setengah tablet, vitamin C 50 mg, dan equal QS. Kemudian diperintahkan untuk membuat puyer DTD nomor 15 ya. Berarti kita akan membuat puyer sebanyak 15. Nah, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita harus menghitung dulu jumlah obat yang akan diambil. Nah, jika resep racikan seperti ini, itulah pentingnya kita mengetahui dosis lazim untuk setiap obat ya. Jadi paracetamol itu dosisnya berapa, kemudian GG berapa, vitamin C berapa. Nah, nanti kita bisa lihat di ISO ya, untuk paracetamol tablet dosis lazimnya berapa gitu. Nah, kita mulai saja untuk menghitung jumlah obatnya. Dalam resep tertulis bahwa paracetamol adalah 100 mg. Kemudian diperintahkan untuk membuat 15. Berarti kita tinggal kalikan saja ya, 100 mg kemudian dikali 15 adalah 1500 mg. Nah, karena kita ya tidak ada, kalau di simulasi apotek tidak ada menimbang bahannya, jadi kita menggunakan sediaan obat yang sudah jadi. Jadi tidak ada lagi proses menimbang paracetamol sebanyak 1500 begitu ya, tapi kita langsung mengambil tabletnya ya. Nah, yang perlu diketahui adalah dosis lazim atau dosis si paracetamol tablet itu berapa ya. Nanti setelah dilihat ternyata dosisnya adalah 500 mg. Jadi yang tadi kita sudah hitung 1500 dibagi dengan 500 ya untuk per tabletnya. Jadi 1500 dibagi 500 sama dengan 3 tablet. Ya, jadi paracetamol yang kita ambil untuk dibuat atau diracik adalah 3 tablet. Oke, ingat ya, kalau di sini ditentukan 100 mg, berarti kita harus kalikan dulu kemudian dibagi dengan dosis lazimnya ya. Beda halnya dengan GG. Jadi di GG ini di resepnya sudah tertulis tablet ya, berarti nanti yang kita ambil langsung ya tabletnya. Jadi setengah dikali 15 sama dengan 7,5 tablet. Nah, untuk yang ketiga adalah vitamin C. Vitamin C tadi seperti PCT ya. Jadi kita hitung dulu 50 mg dikali dengan 15 ya sama dengan 750 mg. Karena vitamin C ada 2 dosisnya, ada yang 50 ml, ada yang 100. Jadi kita harus pastikan dulu stok yang ada di apotek vitamin C-nya berapa miligram ya. Misalnya di apoteknya ada dua-duanya ya, ada yang 50, ada yang 100 mg. Silahkan kalian pilih salah satu ya. Menggunakan yang 100 berarti nanti diambilnya yang 100 mg ya, asal jangan dihitungnya yang 100 ml tapi yang diambilnya vitamin C yang 50 ml, berarti nanti dosisnya salah ya. Nah, untuk melihat stok di apotek, selain itu kita bisa lihat juga mungkin di daftar harga gitu ya, atau di komputer yang ada di apotek. Nah, kita misalnya sekarang akan menggunakan
vitamin C yang 100 mg. Berarti tadi yang sudah dikalikan dibagi dengan 100 mg ya, jadi sama dengan 7,5 tablet. Jadi vitamin C yang diambil adalah vitamin C 50 mg sebanyak vitamin C 100 mg sebanyak 7,5 tablet. Nah, bagaimana kalau kita mau mengambil vitamin C yang 50 ml? Ya berarti tinggal 750 dibagi dengan 50 mg, berarti yang diambil adalah 15 tablet gitu ya. Kemudian mungkin kalian baru dengar ya dengan namanya equal ya. Jadi kalau di lab itu SL ya, sekarum laktis. Kalau di apotek sudah dalam bentuk kemasan ya, jadi sudah biasanya ataupun dalam bentuk tablet equal ya, jadi namanya equal, sama ya pemanis ya. Kita ambil secukupnya saja di sini QS, dan kira-kira kita ambil 1 tablet ya, cukup ya, sudah cukup manis, jadi kita ambil 1 tablet saja. Oke, kemudian sudah semua yang di sini kita ambil obat untuk amoxicillin dry syrup ya, DS itu dry syrup berarti sirup kering. Kemudian flash 1 berarti amoxicillin dry syrup yang diambil kita adalah 1 botol ya. Kemudian ada immunosirup flash 1 berarti kita ambil immunosirup 1 botol gitu ya. Kemudian kita akan menghitung harga obat. Tadi kan kita sudah menghitung jumlah obat yang diambil ya. Nah, untuk harga obatnya berarti kita tinggal kalikan dengan harga yang tertera di daftar harga. Nah, ingat waktu pertemuan kemarin masih ada yang tanya harga obat yang ibu berikan itu sudah harga jual atau belum. Jadi sudah harga jual ya, gak usah kalian hitung lagi ditambah PPN apalagi ditambah margin ya, jadi langsung yang ada di daftar harga langsung itu adalah harga satuan, jadi langsung dikalikan saja ya. Nah, paracetamol tadi kita ambil 3 berarti dikali 500, kemudian di total berapa dan seterusnya ya. Kemudian totalnya adalah 52.000 ya, jadi 1 lembar resep tadi atas nama anak Dias adalah totalnya adalah 52.000. Lihat ya, sebelum diracik, ingat pertemuan sebelumnya sudah ibu bahas. Jadi sebelum diracik, kalian konfirmasi dulu harganya kepada pasiennya. Ya, kalian panggil pasiennya, kemudian kalian beritahu bahwa total resepnya adalah 52.000 rupiah ya. Jika sudah oke, berarti kalian lanjutkan untuk pembuatan atau peracikan obatnya gitu ya. Jadi jangan sampai kalian ngeracik dulu tapi ternyata pasiennya belum oke ya, takutnya nanti nggak mau ya. Oke, kemudian kita akan buat kwitansi obat ya. Mudah ya untuk membuat kwitansi, kalian tinggal tulis setelah diterimanya dari siapa ya, anak Dias, kemudian uangnya sejumlah sekian dengan huruf, kemudian pembayarannya untuk resep dokter ya, itu tambahkan biasanya dengan nomor resep boleh ya, dengan resep dokter Delisa Hafizah Pro anak Dias ya, atau resep nomor sekian dari dokter Delisa Pro anak Dias gitu ya. Kemudian jumlah pembayarannya dengan angka, ada titik mangsanya, kemudian kalian tanda tangan dan stempel apotek. Nah, untuk bagian belakang berarti kalian tulis ya salinan resep yang tadi dalam resep ditulis disalin di belakang kwitansi. Oke ya, kita lanjutkan ke cara pembuatan. Nah, karena ada racikan berarti kita di cara pembuatannya juga harus menjelaskan mengenai cara pembuatannya ya. Yang pertama-tama tentunya kita ambil dulu ya obat-obat yang akan kita gunakan dan kemudian ditulis dalam kartu stok. Kemudian kita mulai untuk menggerus ya, masukkan equal, kemudian masukkan obat-obat yang tadi diperlukan sampai homogen, kemudian bagi menjadi 15 dan bungkus ya.
masukkan ke dalam plastik clip. Nah, untuk amoxicillin dry syrup karena bentuknya masih kering ya, dry syrup berarti sirup kering, berarti kita harus menambahkan airnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk penambahan air tergantung dari pabriknya biasanya ya. Jadi kalau misalnya beda pabrik, mungkin beda juga dalam penambahan airnya. Jadi kalian harus lihat di kemasan, di botolnya, nanti dilihat menambahkan airnya berapa mili gitu ya. Ada yang nambahinnya 50 mili, mungkin ada yang 48. Jadi kalian harus lihat di kemasannya ya. Ada juga yang mungkin sudah ada tandanya, jadi kita tinggal menambahkan air sampai batas ya, sampai tanda ya. Jadi pokoknya intinya adalah kalian lihat dulu di kemasannya berapa ya. Kemudian setelah ditambahkan air, tentunya nanti dikocok ya sampai larut, kemudian nanti diberi etiket dan label. Nah, untuk immunosirup karena sudah bentuknya sirup ya, jadi kalian tinggal membuat etiket dan labelnya saja gitu ya. Mungkin untuk yang berbeda mungkin dari segi tadi penghitungan, kemudian penyiapan dan membuat harga ya. Untuk penulisan kartu stok, kemudian pengisian golongan obat itu sama ya seperti pekan lalu. Nanti untuk tugasnya itu share di GCR ya, silakan kalian nanti kerjakan ya sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.